Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas nikmatnya lah kita dapat menjalankan acara kurma, yaitu kultum Ramadan di Pondok Modern Al-Ghazali. Tiada lain dan tidak bukan acara ini untuk muhasabah. Yang kedua, tak lupa salawat beriring salam semoga tercurahkan terhadap baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam yang seperti ini. Telah membawa umatnya dari zaman munculnya wabah kusta sampai munculnya sekarang wabah corona. Pada intinya, beliau membawa umatnya kepada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sebagaimana yang sudah kita rasakan pada saat ini. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat ketika di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun antum berada, harus kita ketahui bahwasanya disyariatkannya puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijri yang bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Selain disyariatkannya puasa Ramadan pada tahun itu, disyariatkan pula sholat Id, zakat fitrah, dan ibadah kurban. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa, yang mana pahalanya itu langsung Allah sendiri yang menilai ketika di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyratu amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala azza wa jalla illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzib. Rawahu Muslim, An-Nasa'i, Wad-Darimi wal Baihaqi. Setiap perbuatan anak Adam itu dilipat ganda. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung memberi balas. Dari hadis ini kita harus menjadikan puasa kita ini betul-betul berkualitas, karena balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Ramadan setahun sekali kita dapatkan, maka harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin.
agar puasa kita berkualitas, hal apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Yang pertama harus ikhlas, ya, karena segala perbuatan itu dilihat dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari Muslim. Segala perbuatan itu tergantung kepada niat, dan manusia mendapatkan apa yang ia niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu muttafaqun. Barang siapa yang puasa Ramadan berdasarkan iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan balasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dimaafkanlah dosa-dosa yang puasa yang diterima di sini, atau puasa yang betul-betul dimaafkan dosanya itu, yaitu puasa yang memang berdasarkan iman. Tidak hanya mengikuti zaman, oh ini sudah puasa Ramadan, tidak, tapi berdasarkan iman yang ada di dalam lubuk hati manusia. Karena iman, definisi iman ada 3. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalb. Yang kedua, at-taqriru bil lisan. Yang ketiga, al-a'malu bil jawarih. At-tasdiqu bil qalb, kita percaya dalam hati. Setelah percaya, lisan kita ikut mengucapkan, takrir. Yang ketiga, al-a'malu bil jawarih, kita melakukan dengan perbuatan atau dengan jiwa raga kita untuk melakukan puasa tersebut. Itu yang pertama. Langkah yang kedua agar puasa kita berkualitas apa? Yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Contoh, makan dan minum, muntah dengan disengaja, keluar air mani dengan disengaja, atau bahkan niat untuk berbuka puasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Itu langkah yang kedua. Ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu juga belum cukup. Langkah selanjutnya apa? Meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa kita sia-sia. Apa contohnya? Emosi, ya, marah-marah, berbuat dusta, atau melakukan hal-hal yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika puasa Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'." Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Kebanyakan orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya rasa lapar atau kecuali rasa lapar. Kita jangan sampai termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan lapar saja ketika melakukan puasa. Itu langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita dalam berpuasa langkah baiknya melakukan hal-hal yang bermanfaat, sedekah, melakukan aktivitas yang positif. Jangan sampai menghabiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang membuat waktu kita hilang begitu saja tanpa ada. Yang selanjutnya, mempuasakan organ tubuh kita, hati dan pikiran. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini disebut dengan puasa khusus. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini disebut dengan puasa khusus. Apa? Kita mempuasakan mata, menghindari dari pandangan-pandangan yang negatif, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita untuk hal-hal yang baik, menjaga tangan kita untuk melakukan perbuatan yang saleh, menjaga kaki kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela, menjaga hati kita, jangan sampai kita dengki, iri, hasud dan lain-lain, dan juga menjaga pikiran kita supaya tidak berpikir pikiran yang kotor, tapi selalu berpikiran yang positif. Langkah yang terakhir yaitu memperbanyak amal saleh ketika
kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Ya. Apa contohnya? Banyak sedekah, infak, banyak membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, dan itulah amal-amal ataupun amal-amal soleh yang lain, sehingga puasa Ramadan kita itu sangat bermanfaat. Itu 6 langkah yang insya Allah bermanfaat untuk kita menjadikan puasa kita lebih berkualitas lagi, sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf jika ada kata-kata yang salah, mungkin dimaafkan. Jika ada kata-kata yang baik, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.